Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Ramadhani Saputri, NPM S1D019047, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai model dengan variabel beda kala atau Lagrange variable dan spesifikasi model. Bab 1. Pendahuluan. Pada bagian latar belakang, kakao merupakan komoditas perkebunan yang memiliki keunggulan dan berperan dalam pengembangan wilayah dan agroindustri di Indonesia. Komoditas kakao ini juga dapat membantu dalam meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, sebagai sumber devisa negara, serta meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Komoditas kakao sebagai penyumbang devisa negara menempati peringkat ketiga pada ekspor di sektor perkebunan, penyumbang devisa urutan pertama dan kedua yaitu komoditas karet dan minyak kelapa sawit. Komoditas kakao termasuk komoditas yang sangat cocok dengan iklim dan tanah di Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat menghasilkan dan memproduksi kakao. Berdasarkan hasil data dari International Cacao Organization atau ICCO, Indonesia adalah salah satu produsen kakao terbesar urutan ketiga di dunia. Produksi kakao terbesar dunia urutan pertama dan kedua yaitu Pantai Gading dan Ghana. Indonesia menjadi negara penghasil biji kakao terbanyak di dunia. Oleh karena itu, jumlah produksi biji kakao di Indonesia semakin meningkat. Ekspor biji kakao meningkat setiap tahunnya dan hal tersebut membuat ekspor biji kakao ke pasar dunia juga meningkat. Hal ini tentu saja akan mendatangkan keuntungan sebagai sumber devisa negara dan meningkatkan pendapatan para petani kakao. Indonesia menjumbang produksi kakao sebesar 14,09% untuk kebutuhan kakao dunia, sedangkan 85,91% kebutuhan kakao dunia masih dikuasai oleh negara lain seperti Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun, Brazil, dan Ekuator. Angka penyumbang produksi kakao Indonesia tersebut terbilang angka yang cukup untuk dijadikan negara pengekspor komoditas kakao ke pasar internasional. Perkembangan akan harga kakao di tingkat produsen atau petani Indonesia pada tahun 1981 sampai 2018 berfluktuasi selalu mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, harga kakao mencapai Rp24.871 per kilogram dan merupakan harga kakao tertinggi dari produsen Indonesia. Sedangkan harga kakao terendah terjadi pada tahun 1982, yaitu sebesar Rp823 per kilogram. Perkembangan akan harga kakao dunia pada tahun 1981 sampai 2018 berfluktuasi, mengalami kenaikan maupun penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, harga kakao dunia tertinggi mencapai $3,14 per kilogram dalam periode tahun 1989 sampai 2016. Selanjutnya, di 3 tahun berikutnya, harga kakao dunia mengalami penurunan hingga mencapai $2,29 per kilogram di tahun 2018. Dan harga kakao dunia terendah sebesar $0,91 per kilogram terjadi di tahun 2000. Pada bagian B, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh total produksi biji kakao terhadap volume ekspor biji kakao? Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai kurs rupiah terhadap volume ekspor biji kakao? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh harga kakao domestik terhadap volume ekspor biji kakao? Yang keempat, bagaimana pengaruh harga kakao dunia terhadap volume ekspor biji kakao? Kemudian bagian C, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh total produksi biji kakao terhadap volume ekspor biji kakao. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh nilai kurs rupiah terhadap volume ekspor biji kakao. Yang ketiga, untuk mengetahui harga kakao domestik terhadap volume ekspor biji kakao. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh harga kakao di dunia terhadap volume ekspor biji kakao. Bab 2, metode penelitian. Pada bagian A, jenis data dan sumber data. Jenis data adalah data time series. Sumber data dari skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Biji Kakao Indonesia ke Pasar Dunia periode 1981 sampai 2018 oleh My Albaningrum, Universitas Indonesia. Pada bagian B, spesifikasi model. Secara sistematis,
Y sama dengan fungsi X1, X2, X3, X4. Dalam double Douglas menjadi ln Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus ET, di mana Y merupakan ekspor biji kakao dalam satuan kilogram, beta 0 merupakan konstanta, beta 1 sampai beta 4 merupakan koefisien regresi variabel X1 sampai X4. X1 merupakan total produksi dalam satuan kilogram, X2 merupakan kurs rupiah dalam satuan rupiah per US dollar, X3 merupakan harga kakao domestik dalam satuan rupiah per kilogram, X4 merupakan harga kakao dunia dalam satuan US dollar per kilogram, E merupakan tingkat kesalahan. Pada bab 3, pembahasan R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketetapan model yang digunakan dalam menganalisis data. Pada data yang telah saya analisis, didapatkan nilai R-square-nya sebesar 0,9843, di mana hasil analisisnya, nilai R-square mendekati 1, yaitu sebesar 0,9843, yang artinya model yang digunakan dalam menganalisis data dapat menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,9843 atau 98,43%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel independen yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian, dalam menguji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Dengan catatan di mana jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 prima H1 yang artinya berpengaruh. Jika p-value lebih besar daripada alfa, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak berpengaruh. Didapatkan hasil analisis menunjukkan bahwa p-value lebih besar daripada alfa, yang artinya data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian menguji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antar kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita melihat nilai Darwin-Watson. Jika nilai Darwin-Watson lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi kesalahan autokorelasi. Pada data yang telah saya analisis, didapatkan nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,3844. Sehingga hasil analisis, pada data yang telah dianalisis terdapat nilai DW sebesar 1,3844 yang berarti tidak terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai DW lebih kecil dari 2. Kemudian, pengaruh masing-masing variabel bebas dengan catatan jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, maka tolak H0 prima H1 artinya berpengaruh. Jika p-value lebih besar daripada alfa, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak berpengaruh. Pada data yang telah saya analisa didapatkan nilai variabel independennya, jumlah produksi kakao atau X1 berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Kemudian, nilai kurs rupiah atau X2 berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Kemudian yang ketiga, harga kakao domestik atau X3 tidak berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Harga kakao dunia atau X4 tidak berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Kemudian interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Didapatkan hasil analisis, variabel jumlah produksi kakao atau X1 memiliki koefisien regresi sebesar min 0,0010617. Artinya, apabila produksi naik sebanyak 1%, maka ekspor kakao akan turun sebesar 0,0010617%. Begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua, variabel nilai kurs rupiah atau X2 tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian yang ketiga, variabel harga kakao domestik atau X3 tidak memiliki pengaruh secara nyata. Kemudian yang keempat, variabel harga kakao dunia atau X4 tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian bab 4 yaitu penutup. A. Kesimpulan, variabel jumlah produksi kakao atau X1 berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Kemudian yang kedua, variabel nilai kurs rupiah atau X2 berpengaruh terhadap volume ekspor kakao.
Kemudian yang ketiga, variabel harga kakao domestik atau X3 tidak berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Kemudian yang keempat, variabel harga kakao dunia X4 berpengaruh terhadap volume ekspor kakao. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.